Grandmaster menatapnya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu hanya akan mencoba membunuh musuhmu ketika kekuatan rohmu paling kuat? Dai Mubai memulai. Kalimat sederhana Grandmaster membuatnya tidak bisa berkata-kata. Grandmaster melanjutkan, Anda jelas tahu Oscar bisa menyediakan sosis jamur. Jadi mengapa Anda memberi Emma Hongjun kesempatan untuk memakannya? Jika Anda memblokirnya dari awal, atau sebisa mungkin menyelamatkan kekuatan roh Anda, kemenangan ini seharusnya menjadi milik Anda. Emma Hongjun meraih bahu Oscar. Senang, sungguh menyenangkan. Saya tidak menyangka suatu hari kita juga akan menang melawan Dai Mubai. Betapa sangat menyenangkan. Ao kecil, sosismu ini benar-benar berguna. Oscar tersenyum nakal, itu wajar saja. Bagaimana kalau kita menyebut diri kita Spirit Elders juga? Grandmaster memandang dingin pasangan itu, apakah kamu bangga pada dirimu sendiri? Emma Hongjun, saya bertanya kepada Anda, ketika sosis jamur terbang Oscar gagal, mengapa Anda membiarkannya jatuh ke tanah? Jika saat ini Dai Mubai masih memiliki kekuatan untuk satu serangan, membunuhnya, apa yang akan kamu lakukan? Saya. Emma Hongjun tampak tercengang pada Grandmaster. Grandmaster berpaling ke Oscar, dan kau. Untuk Spirit Master sistem makanan, yang paling penting dalam situasi apapun adalah sejauh mungkin melestarikan hidup mereka. Dia tidak mengambil inisiatif untuk membantu Anda, jadi mengapa Anda tidak menangkapnya untuk terus melayang di udara? Jika itu adalah situasi di mana Dai Mubai memiliki kekuatan roh yang cukup, saat Anda jatuh, Anda akan dikirim. Jika itu musuh, sekarang kamu sudah mati. Penatua roh? Bahkan jika itu adalah guru jiwa sistem makanan tingkat judul Douluo, di hadapan guru jiwa pertempuran dia masih sangat lemah. Dai Mubai, Oscar dan Emma Hongjun saling memandang, semuanya tidak bisa berkata-kata. Suara Grandmaster datar dan dingin, mengeluarkan darah dari setiap tusukan saat dia menunjukkan kesalahan mereka. Little Sun. Grandmaster berpaling ke Tang San. Tang San buru-buru melangkah maju, Guru, saya di sini. Katakan padaku kesanmu tentang pertarungan dengan Xiao Wu. Wajah Tang San memerah, Guru, saya mengacaukannya. Saya seharusnya tidak ceroboh, terjebak dalam kemampuan roh kedua Xiao Wu Demon Chon Fusion, sampai-sampai saya tenggelam ke dalam kondisi pasif. Dalam kondisi di mana saya tidak tahu kemampuan roh ketiganya dengan terburu-buru melepaskan jaring laba-laba, membuat saya tenggelam lebih dalam ke dalam kondisi pasif. Grandmaster mengangguk, mengetahui kesalahan Anda itu bagus. Kesalahan Anda adalah yang paling parah. Seekor singa yang melawan kelinci masih membutuhkan semua kekuatannya. Anda secara tak terduga melanggar ini dari awal adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Jika serangan musuh sedikit lebih parah, Anda pasti sudah mati. Ingat, sistem kontrol Spirit Master tidak hanya harus mengendalikan musuh, mereka juga harus mengontrol diri mereka sendiri. Akhirnya, Grandmaster memandang Xiao Wu, kemampuan roh ketiga Anda harus teleportasi. Hanya dengan batasan jarak. Jika tebakanku benar, ini seharusnya adalah kemampuan Lightning Rabbit. Cincin roh ketigamu adalah kelinci petir 1000 tahun. Kemampuan roh teleportasi semacam ini, di antara semua kemampuan roh, termasuk yang paling langka, Anda telah memberikan kejutan yang sangat menyenangkan. Pada saat yang sama, teleportasi sesuai dengan soft skill Anda, kekuatan membunuh Anda telah meningkat secara substansial. Tapi, mengapa Anda menyimpulkan itu sudah menjadi kemenangan Anda setelah Anda melilitkan leher Tang San? Jika pada saat itu Anda sedikit berhati-hati, ketika Anda melihat Tang San menggunakan pengekangan jaring laba-laba untuk ketiga kalinya, tidak cemas untuk hasil yang cepat, pertama-tama teleportasi menjauh dari jangkauan serangannya dan diluncurkan lagi, maka Anda pasti sudah menang, dan tidak telah tertahan. Xiao Wu diam-diam menjulurkan lidahnya, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Raut wajah kaku Grandmaster sangat tidak sedap dipandang. Inilah yang disebut jenius mengerikan? Tampilan Anda hari ini membuat saya sangat kecewa. Setiap kesalahan Anda tidak bisa dimaafkan. Sekarang, Anda semua harus menanggung hukuman itu. Lari. Saling mengawasi, Anda tidak boleh menggunakan kekuatan roh. Dari Akademi Lari ke Kota Suotuo dan kembali, sebelum makan siang, saya ingin Anda menyelesaikan perjalanan pulang pergi 10 kali. Saat Anda selesai adalah saat Anda boleh makan. Tang San, kesalahanmu adalah yang paling serius, oleh karena itu kamu lari 12 kali. Pindah segera, mulai. Tang San pertama kali kehabisan. Kata Grandmaster baginya tidak berbeda dengan hukum. Xiao Wu, Dai Mubai, Oscar dan Emma Hongjun mengikuti di belakang. Grandmaster bahkan menghukum murid langsungnya.
dan lebih jauh menghukumnya dengan sangat serius, apa yang masih bisa mereka katakan? Jangankan kesalahan yang ditunjukkan Grandmaster kepada mereka semua adalah kesalahan besar. Di pintu masuk akademi, batu disiapkan. Anda masing-masing akan membawa satu di punggung Anda saat Anda berlari. Anda harus ingat, Anda adalah satu tim. Jika ada satu orang yang belum menyelesaikan hukuman, maka tidak ada yang bisa makan. Grandmaster menekankan kata-katanya. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan kekuatan roh, mereka semua adalah guru roh. Kekuatan roh mengubah tubuh selama bertahun-tahun, membuat mereka lebih kuat dari orang biasa. Hanya berlari, itu tidak bisa mencapai tujuan Grandmaster. Jarak dari akademi ke kota Suotuo tidak bisa dianggap terlalu jauh, tapi kira-kira jarak 3-4 km, melakukan perjalanan pulang pergi 10 kali, itu kira-kira 60-70 km. Menambah beban yang dibawa, ini sama sekali bukan tugas yang mudah. Melihat 5 sosok melarikan diri, Ning Rongrong tidak bisa menahan tawa, namun tawanya tidak berlangsung lama. "Kenapa kamu tidak lari?" Suara dingin Grandmaster bergema. Kita harus lari juga?" Ning Rongrong kaget melihat Grandmaster. Grandmaster berkata, "Baru saja saya katakan, Anda semua harus menanggung hukuman." Ning Rongrong segera merasa khawatir. "Tapi, ini tidak adil, saya dan Zhuking tidak membuat kesalahan apapun." Grandmaster dengan tenang berkata, "Saya bertanya kepada Anda, siapakah mereka bagi Anda?" Ning Rongrong tampak kosong. "Rekan siswa, teman." Grandmaster berkata, "Ada kalimat yang disebut, berbagi kelezatan dan rasa sakit yang biasa. Pernahkah Anda mendengarnya? Anda adalah teman, ingin menjadi teman yang dapat Anda percayai dengan punggung Anda. Apakah menurut Anda harus melihat mereka menderita hukuman saat Anda beristirahat?" "Saya?" Ning Rongrong tidak dapat menjawab, tetapi Zhu Zhuking sudah habis. Saat ketujuh orang itu satu demi satu mencapai gerbang akademi, mereka menemukan bahwa Grandmaster masih mendiskriminasi bagaimana dia memperlakukan hukuman mereka, atau dengan kata lain, telah mempersiapkan dengan baik sebelumnya. 7 keranjang anyaman dari bambu diisi dengan bebatuan yang ukurannya berbeda-beda. Pada masing-masing keranjang bambu terdapat tali dan tertulis nama. Di antara mereka, batu di keranjang Tangsan, Dai Mubai dan Ma Hongjun adalah yang terbesar, Xiao Wu, Zhu Zhuking dan Oscar kedua, batu di keranjang Ning Rongrong yang terkecil. Saat Ning Rongrong melihat batu-batu di dalam keranjang, kebencian di dalam hatinya agak berkurang. Sambil berpikir, Grandmaster ini masih tidak terlalu tidak masuk akal. Grandmaster memperhatikan ketujuh orang itu berlari dengan keranjang bambu di punggung mereka, mau tidak mau mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang kaku. Dilarang menggunakan kekuatan roh sambil membawa beban dan lari jarak jauh, bukankah hukuman ini sedikit berat? Itu bisa jadi beberapa ratus kilometer. Jangankan siang, mereka mungkin belum selesai sebelum langit gelap. "Aku tidak menyangka kamu akan lebih ganas dariku." Flander pada waktu yang tidak diketahui telah tiba di sebelah Grandmaster, berbicara agak prihatin. Grandmaster dengan tenang berkata, "Seseorang tidak dapat mencapai kemuliaan dan kekayaan tanpa menderita pencobaan dan kesengsaraan. Saya menghitung dengan cermat kondisi tubuh mereka. Itu tidak akan membuat mereka lelah. Terlebih lagi, menurut Anda dengan sarapan mereka yang enak, mereka bisa makan tanpa membayar? Tanpa melalui tahap kesenangan bersama dan kesulitan yang sama, bagaimana mereka bisa menjadi teman yang saling percaya dengan punggung mereka?" Flander mengangkat kedua tangannya, menunjukkan penyerahannya. "Baiklah, sudah kubilang. Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Saya tahu Anda lebih peduli pada anak-anak ini daripada saya. Namun, saya tidak punya pilihan selain sekali lagi mengingatkan Anda, dana akademi terbatas." Grandmaster mendengus dingin. "Apakah orang yang hidup masih bisa menahan air kencingnya sampai mati? Apakah Anda pikir saya adalah Anda, spirit sagi yang luar biasa, bahkan tidak mampu mengelola dana satu akademi?" Flander dengan sedikit marah berkata, "Memang saya tidak berpikir untuk tunduk dan tunduk kepada orang lain. Sebaliknya, dengan kekuatan saya menjadi kaya juga bukanlah hal yang sulit. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah ini. Kamu yang pipinya bahkan lebih tipis dariku." Grandmaster menatap Flander ke samping, "Kalau begitu tunggu dan lihat saja." Keranjang bambu di punggung mereka, Tangsan dan Dai Mubai memimpin dalam kesibukan gila-gilaan. Begitu mereka mulai berlari, mereka menyadari bahwa hukuman seperti yang diharapkan ini sangat berat. Jika mereka dapat menggunakan kekuatan roh, jarak 60 atau 70 km dalam waktu setengah hari bukanlah masalah untuk dibicarakan bagi mereka, dan bahkan dapat diselesaikan dengan mudah. Tapi, dalam keadaan tanpa kekuatan roh dan masih membawa beban,
itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Mubai, mari kita berhenti sebentar. Di tengah berlari, Tang San tiba-tiba berhenti. Saat ini mereka belum lari jauh, tapi dahinya sudah menunjukkan bekas keringat. Meskipun keduanya sebelumnya sama-sama mengonsumsi kekuatan roh, saat ini mereka tidak menggunakan kekuatan roh untuk berlari. Dalam kekuatan fisik jelas mereka adalah yang terbaik di antara Shrek Seven Devils. Saat ini, Xiao Wu, Ma Hongjun dan Oscar sudah tertinggal beberapa ratus meter. Setelah mereka Ju Zhu King sudah mengejar langkah mereka. Ning Rongrong yang terakhir. Little Sun, kenapa? Dai Mubai juga berhenti, agak bingung melihat ke arah Tang San. 10 lap tidaklah singkat, lari sekaligus. Tang San berkata, Mubai, apakah kamu masih ingat? Baru saja sebelum kami berangkat guru berkata kami adalah satu tim. Dia meminta kami untuk menyelesaikan hukuman kali ini bersama-sama. Anda lihat, Zhu King dan Rongrong dihukum bersama kami. Selain dari 12 lap saya yang berlari, Anda juga harus menyelesaikannya secara bersamaan. Menurut pemahaman saya tentang guru, dia tidak hanya menghukum kita. Pada saat yang sama dia menyuruh kita berolahraga. Kemarin guru memberitahu saya bahwa tubuh adalah dasar dari guru jiwa. Saya mampu melampaui pangkat saya untuk menyerap cincin roh laba-laba setan berwajah manusia terkait dengan kualitas batin tubuh saya. Yang lebih penting, hukuman kali ini mungkin juga merupakan ujian pertama guru bagi kita. Yang ingin dia uji adalah persekutuan kita. Kami adalah tim, berbicara tentang kekuatan fisik, mungkin Anda dan saya dapat mengaturnya, tetapi mereka mungkin tidak. Begitu, kita harus memikirkan beberapa metode, melihat bagaimana kita bisa membiarkan semua orang berhasil menyelesaikan ujian kali ini. Sebagai satu-satunya murid Grandmaster, Tang San sangat memahami Grandmaster. Mendengar kata-katanya, Dai Mubai mengangguk pelan. Mungkin memang begitu, mari kita tunggu mereka mendekat, kita akan bicarakan dulu. Dengan sangat cepat, 5 orang di belakang menyusul, dan Tang San menjelaskan sudut pandangnya tentang hukuman hari ini. Alis Oscar berkerut sebentar, berkata, menurutku Tang San benar, Grandmaster seharusnya mencoba menguji kita. Bobot yang kita bawa berbeda sampai batas tertentu. Seharusnya Grandmaster telah menghitung batas ekstrim dari apa yang mampu dilakukan oleh kekuatan fisik kita. Tampaknya keadaan Tang San dan Bos Dai harus berada dalam batas dari apa yang dapat mereka capai, dan bahkan masih memiliki kekuatan yang tersisa. Fatih juga harus mencapai batasnya. Tentu ada juga yang melebihi batas ketahanan. Hanya dengan kerjasama semua orang ada peluang untuk sukses. Mereka yang melebihi batas dari apa yang bisa mereka bawa, mungkin aku salah satunya, dan juga Rongrong. Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan senyum masam. Setelah berlari sejauh 2 kilometer, dia sudah merasakan keranjang bambu di punggungnya semakin berat, keringat terlihat di dahinya. Dengan jarak yang jauh, dia menyadari dia pasti tidak akan bertahan. Fatih Ma Hongjun dengan santai berkata, akan lebih baik jika kita berbuat curang. Jika kita diam-diam makan sedikit sosis penyembuh HO, apakah kita perlu takut? Curang? Oscar dengan sedih memelototi Fatih. Dia adalah orang yang cerdik, dia tidak akan melakukan hal bodoh. Fatih, aku hanya menanyakan satu hal, bisakah kamu yakin Grandmaster tidak ada guru lain yang mengawasi kita? Jika kebetulan ditemukan kecurangan, saya khawatir hukumannya tidak akan seringan ini. Lagi pula, Grandmaster memberi kita hukuman seperti ini, tentu dengan niatnya yang dalam, itu hanya akan menguntungkan kita. Saat ini kami harus memikirkan cara untuk menghemat tenaga sejauh mungkin. Tang San tiba-tiba angkat bicara. Meskipun guru menyuruh kami berlari dengan beban dan kami tidak dapat menggunakan kekuatan roh, beban total yang kami bawa 7 sangat banyak, hanya dengan membawa batu ini ke akhir hukuman adalah mungkin secara alami. Oscar, berikan batuku. Oscar tampak kosong, tersenyum nakal, saudara yang baik. Namun, saat ini hal tersebut masih belum diperlukan. Saya akan dianggap inferior seperti ini. Kami bertuju akan mulai dari sekarang, berlari dengan kecepatan paling lambat, seperti ini semua orang dapat berkumpul bersama, dan secara seragam menghemat kekuatan paling banyak. Begitu seseorang tidak mampu bertahan, kami akan saling membantu menyesuaikan bobotnya. Dengan demikian, kami akan sejauh mungkin dapat menghemat kekuatan. Baik. Ning Rongrong tersenyum ke samping. Ao kecil, aku tidak menyadarinya, tapi kamu luar biasa cerdik. Di wajah Oscar tergantung ekspresi seolah-olah itu hanya masalah biasa. Apa kau tidak tahu saat kecil aku dipanggil pangeran kecil yang cerdas? Ini bukan apa-apa. Dai Mubai adalah yang tertua dari semua orang, kekuatannya juga yang terbesar, dan sebagai bos dia memimpin dengan tepat untuk memberi contoh, jangan bicara omong kosong.
Gosip masih menyia-nyiakan tenaga. Kami akan menjalankan dan menanganinya sesuai dengan apa yang Ngao katakan. Segera, ketujuh orang itu melanjutkan lari jarak jauh mereka. Tanpa ragu, di antara ketujuh, itu secara alami karena sistem tambahan Spirit Masters Oscar dan kekuatan Ningrongrong adalah yang paling lemah. Jadi semua orang berlari sesuai dengan kecepatan mereka. Maju dengan kecepatan yang sama, ke arah kota Suotuo. Lap pertama diselesaikan dengan kecepatan seperti ini. Sebenarnya berlari, semua orang secara bertahap merasakan tekanan dari beban yang dibawa. Jika itu hanya lari biasa, bahkan tanpa menggunakan kekuatan roh, perjalanan pulang pergi sejauh 6 km ini tidak bisa dikatakan menjadi beban bagi mereka. Kekuatan roh yang mengubah tubuh memberi mereka stamina yang jauh melebihi orang normal. Bahkan Spirit Master sistem tambahan seperti Oscar dan Ningrongrong tidak terkecuali. Dengan adanya bobot tersebut, jelas tubuh menjadi tidak seimbang. Setelah satu kali perjalanan, Ningrongrong dan Oscar sudah bersimbah keringat, yang lain juga menunjukkan kelelahan. Ningrongrong tidak diragukan lagi memiliki kekuatan fisik yang paling kurang dari semua orang. Meskipun Oscar juga adalah seorang Master Roh sistem tambahan, dia bagaimanapun juga telah menembus peringkat ke-30, tubuhnya telah ditingkatkan dalam setiap jenis atribut dengan memiliki cincin roh ketiga, kondisinya jauh lebih baik daripada Ningrongrong. Beban yang dibawa oleh Tang San dan Dai Mubai adalah batu seberat 15 kg. Berat badan Xiao Wu, Ju Zhuqing dan Emma Hongjun adalah 10 kg. Meskipun Ningrongrong dan Oscar hanya membawa 5 kg, saat ini mereka merasa seolah-olah membawa gunung. Tubuhnya semakin berat dan semakin berat, mereka hanya bisa mengatupkan gigi untuk mempertahankan kecepatannya. Di gerbang akademi, yang membuat semua orang tercengang, adalah Grandmaster yang berdiri di gerbang melihat mereka berlari kembali dari lap pertama. Setiap orang minum sedikit air, lalu lanjutkan. Kata-kata Grandmaster seperti biasa tepat dan komprehensif. Di dalam ember ada air hangat, dengan rasa agak asin, rupanya bercampur garam. Di bawah pengawasan Grandmaster, setiap orang hanya diperbolehkan minum satu cangkir air hangat, lalu segera mendesak mereka untuk kembali menjalankan hukumannya. Seiring waktu berlalu, bola api besar di atas kepala secara bertahap mendekat ke puncaknya, juga secara bertahap meningkatkan suhunya. Setelah minum air asin, kekuatan semua orang pulih sedikit. Bagi Tang San dan Dai Mubai itu bukan apa-apa. Tetapi Oscar dan Ningrongrong jelas merasa diri mereka mendapatkan kembali kekuatannya. Melihat para siswa secara bertahap mundur ke kejauhan, Grandmaster berdiri tanpa ekspresi di tempat, tapi melihat ketujuh orang itu kembali bersama, di kedalaman ekspresinya jelas terlihat sedikit kepuasan. Dengan membawa ember, dia berjalan ke dalam akademi. Saat ini, dia bukan hanya seorang guru yang mengajar siswa, pada saat yang sama dia adalah seorang senior yang peduli pada mereka. Apa yang dia minta mereka lakukan sama sekali tidak memperlakukan siswa dengan buruk, melainkan membiarkan mereka mendapatkan latihan yang tulus. Putaran kedua, putaran ketiga, keempat. Setiap kali semua orang kembali ke akademi, mereka akan meminum air garam hangat yang disiapkan oleh Grandmaster. Air hangat mudah diserap, garam mengisi kembali apa yang terkuras oleh pengerahan tenaga mereka. Bahkan Ningrongrong dan Oscar, keduanya merasa diri mereka secara ajaib mampu bertahan melalui putaran keempat. Selain minum air, mereka tidak berhenti dimanapun. Tapi, saat lap kelima dimulai, kecepatan Oscar dan Ningrongrong sudah jelas turun, pemandangan di depan mata mereka sudah mulai tidak jelas, kedua kaki berat seperti penuh timbal, beban keranjang bambu di punggung mereka bahkan lebih menyerupai pegunungan. Dengan kecepatan seragam, yang lain masih mempertahankan kekuatan. Meski saat ini semua orang sudah berkeringat deras, secara mental mereka sangat terawat. Li Telao, berikan aku batumu. Tang San berkata pada Oscar. Dai Mubai juga secara bersamaan mengulurkan tangan ke Ningrongrong. Kali ini, Oscar dan Ningrongrong tidak keberatan, mereka dengan jelas memahami bahwa kekuatan mereka sudah agak berlebihan. Terus berlanjut seperti ini, mungkin mereka tidak dapat bertahan dengan putaran ini. Berat Tang San dan Dai Mubai berubah dari 15 menjadi 20 kg, di dalam keranjang bambu ada 2 batu. 5 kg tidak tampak berat, tetapi ketika kekuatan fisik mereka habis secara substansial, 5 kg yang sederhana ini sudah jelas menjadi beban bagi keduanya. Meski mereka masih bisa mempertahankan kecepatan, nafas keduanya jelas menjadi lebih kasar. Sebaliknya, kehilangan tekanan 5 kg, Oscar dan Ningrongrong memiliki semacam perasaan transenden, seolah-olah seluruh tubuh mereka bisa melayang ringan, terengah-engah, lari mereka segera menjadi lebih mudah, tidak hanya memulihkan kecepatan aslinya, bahkan masih dengan perasaan melakukannya dengan terampil dan mudah. Lap kelima, keenam, ketujuh, 3 lap berakhir seperti ini. Saat lap ke-8 dimulai,
Sudah 2 jam ganda telah berlalu. Saat ini matahari telah berkelana di puncaknya, tengah hari telah berlalu. Nafas semua orang menjadi sulit, paru-paru terasa panas seperti terbakar. Setiap langkah yang mereka ambil meninggalkan tanda air yang jernih di tanah, yaitu keringat yang mengalir dari tubuh mereka. Dari awal putaran terakhir, air asin yang mereka terima di gerbang akademi sudah menjadi 2 gelas. Selanjutnya istirahat sejenak. Grandmaster tidak mendesak mereka, tetap saja setelah mereka selesai 1 putaran memberi mereka air garam hangat yang telah disiapkan. Sekarat, aku sekarat. Pembicaranya adalah Emma Hongjun, terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Fatih berhenti, kedua tangan menopang lututnya, terengah-engah. Wajah montoknya sudah menjadi pucat, tampaknya setiap nafas sudah sangat sulit. Semua orang berhenti satu demi satu. Saat ini, semua orang tiba-tiba tidak dapat berbicara. Saling memandang, mereka menemukan masing-masing pakaian rekan mereka sudah basah kuyup oleh keringat. Yang paling mengesankan adalah Ju Zhuqing. Meskipun dia yang termuda dari mereka semua, di antara 3 gadis dia yang paling berkembang, dia basah kuyup melalui pakaian yang menempel di dekat tubuhnya, menggambar garis kurva yang menakjubkan. Sayangnya, saat ini tidak ada yang punya energi untuk memperhatikan pemandangan ini, masing-masing dan semua orang berdiri di tempat mereka terus-menerus terengah-engah. Awalnya Tang San dan Dai Mubai seharusnya tidak kelelahan ini, tetapi mereka membawa beban tambahan Ning Rongrong dan Oscar, dibandingkan dengan yang lain beban mereka jauh lebih besar. Di antara ketujuh, satu-satunya yang tampak santai adalah Xiao Wu. Xiao Wu juga telah mencapai peringkat ke-30, tetapi beban yang dia bawa sama dengan Emma Hongjun dan Ju Zhuqing. Selain itu bobot tubuhnya sendiri ringan, saat ini dia masih tampil dengan terampil dan mudah. Setelah terengah-engah selama 5 menit penuh, semua orang perlahan-lahan menjadi tenang. Emma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimanapun jika kami melewatkan makan siang, akan lebih baik bagi kami untuk sedikit memperlambat. Aku sekarat, terus berlari, mungkin membuatku lelah. Dai Mubai merengut, lambat? Apakah Anda tidak memperhatikan air asin yang diberikan Grandmaster kepada kami memiliki suhu yang sama setiap saat? Tapi kecepatan kami terus menurun. Jelas, Grandmaster sudah menghitung kondisi kekuatan fisik kita. Berlari terlalu lambat, mungkin masih ada hukuman tambahan. Meskipun Grandmaster agak ketat tanpa pelatihan, dia juga baik pada kita. Kita harus bertahan. Fatih, beri aku berat badanmu. Emma Hongjun agak kaget melihat Dai Mubai. Bos Dai, kamu masih baik-baik saja? Dai Mubai menjulurkan dadanya. Ingat, gendut, seorang pria tidak bisa mengatakan dia tidak bisa. Bawa itu. Ketika Dai Mubai memasukkan batu Emma Hongjun ke dalam keranjang di punggungnya, Tang San juga pergi ke samping Ju Zhuqing. Meskipun dia tidak tahu mengapa Dai Mubai tidak membantu Ju Zhuqing menurunkan berat badan, kondisi tubuh Tang San mirip dengan Dai Mubai, tidak seperti Ju Zhuqing, yang diam tetapi jelas-jelas termakan. Aku akan membantumu, Zhuqing. Tang San meraih keranjang di belakang Ju Zhuqing. Ju Zhuqing memutar tubuhnya, menghindari tangan Tang San. Tidak perlu, saya masih bisa melanjutkan. Kamu akan berlari 2 lap lebih banyak dari kami. Jika kamu membuang semua energimu sekarang, bagaimana kamu akan melanjutkannya nanti? Tang San memandang Ju Zhuqing dan menatap kosong. Dia tiba-tiba menemukan, dia sama sekali tidak terlihat sedingin itu. Perjalanan dimulai lagi. Kali ini, semua orang semakin melambat. Meskipun Dai Mubai tidak mengatakan apa-apa, terlihat jelas bahwa langkahnya menjadi lebih berat, meninggalkan keringat paling banyak di setiap langkahnya. Berat yang diberikan Emma Hongjun adalah 10 kg. Meningkatkan berat badannya menjadi 30 kg ketika dia sudah melewati kondisi ekstrimnya sangat mempengaruhi penipisan kekuatannya. Setelah putaran ke-8, ketika Grandmaster memberi mereka air garam hangat, dia dengan sengaja melihat ke keranjang semua orang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Selama lap ke-9, meski tanpa beban, kekuatan Oscar dan Ning Rongrong sangat ekstrim. Emma Hongjun pulih sedikit, Xiao Wu masih bisa melanjutkan, tetapi langkah Ju Zhuqing semakin lambat dan semakin lambat. Tetapi tanpa diduga, Tang San tampaknya telah melewati kondisi ekstremnya dan tidak terlihat seperti habis. Melihat kota Suotuo di depan mata, lap ke-9 sudah setengah selesai. Tiba-tiba, Dai Mubai tersandung, seluruh tubuhnya jatuh ke depan. Jika sebelumnya, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, Dai Mubai hanya perlu menegakkan diri untuk menyeimbangkan dirinya. Tapi saat ini konsumsi kekuatannya terlalu parah. Tang San selalu berada di samping Dai Mubai. Melihatnya akan jatuh, dia dengan cepat melompat ke depan, menangkap bahu Dai Mubai.
Iris ganda Dai Mubai telah digabungkan. Tang San melihat ini sekali ketika mereka bertemu bahaya, jadi itu seharusnya menjadi tanda mencapai ekstremnya. Dai Mubai tidak berdiri sendiri. Dia menyandarkan seluruh tubuhnya di bahu Tang San, dadanya seperti kotak angin, dengan ganas naik turun. Dia tampak seperti hampir mengalami dehidrasi total. Bos Dai, kamu baik-baik saja? Semua orang dengan cepat berdesakan, bertanya dengan tulus. Tang San tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mengambil batu seberat 15 kg dari keranjang Dai Mubai dan memasukkannya ke dalam keranjangnya sendiri. Little San, kamu tidak perlu melakukan itu, aku masih bisa melanjutkan. Dai Mubai nyaris tidak berdiri, matanya menunjukkan tekad yang teguh. Melihat Tang San, dia berkata, kamu bahkan menahan rasa sakit dari cincin roh laba-laba setan berwajah manusia. Mengapa aku tidak bisa menahan ini? Aku bisa melakukan ini. Saudaraku, ayo lanjutkan, tidak ada yang tertinggal. Saat mereka berbicara, Dai Mubai dengan paksa mengambil batu seberat 15 kg dari keranjang Tang San kembali ke keranjangnya sendiri. Bos Dai, kembalikan milikku sendiri. Ma Hongjun tiba-tiba berkata. Tinggal setengah lap lagi untuk menyelesaikan seluruh hukuman. Semua orang tahu Dai Mubai tidak akan bisa menyelesaikannya. Ning Rongrong tiba-tiba melangkah maju, dan saya merasa jauh lebih baik, saya bisa menahan berat badan saya. Tang San berkata, Rongrong baik-baik saja, Fatih, coba pegang sebentar. Berat badan Ma Hongjun sendiri jatuh kembali ke keranjangnya sendiri, menurunkan berat badan Dai Mubai sebanyak 10 kg. Di bawah permintaan terus-menerus Tang San, berat Ning Rongrong yang terdiri dari 5 kg di keranjang Dai Mubai juga jatuh ke dalam keranjang Tang San, meningkatkan berat badannya menjadi 25 kg. Perjalanan dilanjutkan. Setiap langkah sangat menantang. Dai Mubai, dengan berat badan 15 kg lebih sedikit, dengan ketangguhannya menahan semuanya. Lap ke-9, di bawah bantuan timbal balik semua orang, selesai. Meskipun mereka masih berlari, kecepatan mereka sebenarnya tidak lebih cepat dari berjalan. Sejak dimulainya hukuman, 3 jam telah berlalu. Meneguk air garam, ketujuh orang itu tampak seperti baru saja keluar dari air. Grandmaster masih berdiri di samping, tidak mengatakan apa-apa. Dai Mubai memaksakan pikirannya untuk menjernihkan. Saudaraku, kita masih punya satu lap terakhir, semuanya tekun. Oscar tiba-tiba berkata, Little San, kembalikan berat badan saya. Hanya ada satu ronde terakhir, aku bisa menahannya. Tang San kosong. Dia tiba-tiba menemukan mata Oscar memiliki sesuatu yang lebih, tetapi melihat kakinya yang gemetar, Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak, aku masih bisa melakukannya. Oscar berjalan di samping Tang San, keringat menetes di wajahnya, tetapi tatapannya menjadi lebih tegas. Jika Anda melihat saya sebagai saudara, maka berikan kembali kepada saya. Aku bisa melakukan itu. Ning Rongrong sudah terengah-engah, wajah pucat, tetapi ketika dia melihat Oscar mengambil batu seberat 5 kg dari keranjang Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sedikit, kecil. Ao, kamu. Hari ini benar-benar seorang pria. Oscar sudah terlalu lelah untuk tertawa, jadi dia menjulurkan dadanya, bertingkah seperti itu. Seven Monster Shrek semuanya dikonsumsi, tetapi pikiran mereka sama sekali tidak santai. Terkadang, perbedaan antara yang berbakat dan yang biasa-biasa saja adalah kemauan mereka yang teguh. Bertahan dalam keadaan ekstrim berarti segalanya akan berubah. Putaran ke-10 hukuman akhirnya dimulai. Kali ini, semua orang benar-benar tidak bisa berlari lagi, hampir tidak bisa menggerakkan kaki mereka, selangkah demi selangkah. Apakah kita tidak mampu melakukannya? Tidak, kita semua bisa melakukannya. Membawa batu di punggung mereka, mengambil langkah berat, mereka perlahan berjalan menuju tujuan akhir mereka. Berjalan 1 kilometer, Oscar hampir pingsan. Batuan di keranjangnya kembali ke Tang San. Berjalan 2 kilometer, beban Juz Huking masuk ke keranjang Xiao Wu. Berjalan 3 kilometer, Ning Rongrong pingsan. Tang San memberikan batunya kepada Dai Mubai sambil menggendong Ning Rongrong di punggungnya. Kembali 1 kilometer, Oscar pingsan. Juz Huking mengambil kembali batunya. Batu Xiao Wu pergi ke Ma Hongjun sementara Ning Rongrong pergi ke Xiao Wu dan Tang San mengambil Oscar. Kembali 2 kilometer, Juz Huking pingsan. Dai Mubai nyaris tidak mengangkatnya. Hanya 500 meter dari garis finish,
Keranjang di depan Tang San sudah memiliki batu Juzhu King serta 15 kg Dai Mubai saat membonceng Oscar. Dai Mubai membawa Juzhu King. Xiao Wu menggendong Ning Rongrong. Ma Hongjun membawa berat 20 kg. Mereka hampir bergeser selangkah demi selangkah menuju akhir. Turunkan, turunkan aku. Suara lemah Ning Rongrong terdengar di belakang Xiao Wu. Xiao Wu tersandung, hampir jatuh ke tanah, dan Ning Rongrong juga meluncur dari punggungnya. Keduanya saling membantu, perlahan berjalan selangkah demi selangkah ke depan. Oscar juga terbangun, berjuang untuk menjatuhkan Tang San, dan dengan bantuan Tang San, mereka berjalan maju. Juzhu King belum bangun. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia jauh lebih ekstrim daripada Oscar dan Ning Rongrong. Meskipun Ma Hongjun gemuk, staminanya jauh lebih baik daripada Juzhu King. Dai Mubai juga membantunya memikul beban beratnya, jadi situasinya jauh lebih baik. Tentu saja, Ma Hongjun saat ini juga berada dalam kondisi maksimalnya. Berkelompok dengan Tang San dan Oscar, ketiganya saling membantu untuk maju. Jika hanya ada satu orang yang dihukum, dengan kekuatan Ning Rongrong atau Oscar, mereka mungkin sudah jatuh. Namun, ketujuh orang itu dihukum. Di bawah bantuan satu sama lain, tekad di hati mereka sudah bangkit. Pandangan mereka sudah kabur dan mereka hanya bisa melihat hasil akhirnya. Tubuh mereka sekarang hanya didukung oleh kemauan mereka. Tang San membawa batu-batu berat, kedua tangannya membantu Ma Hongjun dan Oscar, membantu mereka membagi sedikit berat badan mereka. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan roh, dalam keadaan ekstrim, aspek sulit dari keterampilan surga misteriusnya mulai menunjukkan dirinya sendiri, atau dia juga tidak akan dapat bertahan sampai sekarang. Punggung Dai Mubai sudah melengkung karena tekanan, mata jahatnya berwarna merah. Setiap langkah terasa seperti dia memiliki jutaan ton. 400 meter. 300 meter, 200 meter. 100 meter. Wajah kaku Grandmaster muncul di depan semua orang. Melihat mereka saling membantu perlahan maju ke depan, bahkan Grandmaster mau tidak mau tersentuh. Mereka menggunakan 1 jam penuh untuk lap terakhir, tapi akhirnya berhasil. Putong, putong. Ketujuh dari mereka jatuh ke tanah pada saat bersamaan. Oscar, Ning Rongrong dan Ma Hongjun hampir pingsan secara bersamaan.